Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sebelum kita menyimak kisah yang menyentuh hati ini, mari kita berselawat bersama untuk Nabi Muhammad SAW. Yuk, ketikkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Semoga selawat kita menjadi syafaat dan pembuka pintu rezeki yang berlimpah bagi kita semua. Amin. Kisah terlarang anak majikan dan pembantu cantik. Cinta yang mengubah takdir. Namaku Arya, 19 tahun. Baru saja lulus SMA, aku menikmati masa liburan panjang di rumah orang tuaku yang megah di kawasan elite Jakarta. Ayahku seorang pebisnis sukses, sementara ibuku sibuk dengan perkumpulan sosialita. Rumah kami memang besar, namun sering terasa hampa. Kesunyian itu terus menemani hingga suatu hari kedatangan seorang perempuan mengubah segalanya. Namanya Bibi Sari. Bibi Sari bukanlah bibiku sedara. Ia adalah asisten rumah tangga baru yang direkomendasikan oleh tetangga. Namun usianya yang sudah menginjak kepala 3 dan parasnya yang jauh dari kesan ART biasa membuat ibuku memanggilnya Bibi. Postur tubuhnya ramping, kulitnya kuning langsat, wajahnya rupawan dan bersih, dan yang paling memikat, senyumnya yang selalu tersipu malu namun begitu menggoda. Sejak awal, aku sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda darinya. Setiap pagi, Bibi Sari selalu bangun lebih awal. Ia menyapu halaman, menyiapkan sarapan, dan sesekali tanpa sengaja membungkuk terlalu rendah saat mengepel lantai marmer. Aku, yang biasanya masih bermalas-malasan di kasur, mendadak jadi rajin bangun pagi hanya untuk, menikmati pemandangan itu dari tangga lantai 2. Mas Arya, mau teh manis hangat? Tanyanya suatu pagi dengan senyum menawan. Aku hanya mengangguk, namun jantungku berdegup lebih kencang. Sejak hari itu, ada yang berubah. Aku mulai mencari-cari alasan untuk berada di dekatnya. Kadang pura-pura meminta dibuatkan mie, kadang meminta dipijat bahu karena pegal. Padahal sebenarnya hanya ingin merasakan sentuhannya. Malam yang mengawali segalanya. Suatu malam, ketika ayah dan ibu pergi menghadiri pesta pernikahan di luar kota, rumah hanya menyisakan aku dan Bibi Sari. Mas Arya, sudah makan malam belum? Tanyanya lembut dari dapur. Aku menggeleng, pura-pura kelaparan. Ia pun menyuapiku di meja makan. Suasana hening, hanya ada suara detak jam dinding. Tiba-tiba tangannya menyentuh tanganku yang dingin. Mata kami saling bertatapan cukup lama. Ada sesuatu yang tak terlukiskan, seperti bara api kecil yang mulai membakar perlahan. Dan di sanalah semuanya dimulai. Malam itu terasa berbeda. Setelah makan malam, aku duduk di ruang TV, berpura-pura menonton acara yang tak penting. Tapi pikiranku tak tenang. Aku tahu Bibi Sari sedang membereskan dapur, dan entah mengapa, setiap langkah kakinya membuat jantungku berdegup makin kencang. Beberapa menit kemudian, ia muncul dari dapur, mengelap tangan dengan handuk kecil. Ia mengenakan daster tipis berwarna biru muda yang membentuk lekuk tubuhnya dengan jelas. Rambutnya digelung sederhana dan wajahnya tampak bersih tanpa riasan. Justru itu yang membuatnya semakin memikat. Mas Arya, belum tidur? Tanyanya sambil duduk di ujung sofa. Aku menggeleng. Nggak ngantuk, Bi. Baru mau istirahat, tapi Bibi suka menemani Mas kalau Mas belum bisa tidur. Ucapnya pelan, tatapannya dalam, namun tetap menunduk sopan. Aku menelan ludah. Bibi, boleh aku bertanya sesuatu? Iya, Mas. Bibi pernah pacaran sama anak muda. Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak, lalu tersenyum simpul. Waktu masih gadis, pernah, tapi akhirnya Bibi dijodohkan sama suami orang tua dan sekarang sudah cerai. Ada kesedihan di matanya, tapi lebih dari itu, ada kerinduan yang entah tertuju pada siapa. Aku memberanikan diri mendekat. Kalau sekarang, Bibi enggak ingin disayang lagi. Ia tertegun.
Mas Arya ini masih muda, kenapa mikirin Bibi? Aku makin mendekat. Tanganku menyentuh punggung tangannya yang halus. Ia tak menolak. Mas, serius? Bisiknya pelan. Aku mengangguk. Dan saat itu juga, ia tidak berkata apa-apa lagi. Matanya tertutup pelan. Dan dalam sunyi malam yang hanya ditemani lampu temaram, bibir kami akhirnya bertemu. Awalnya ragu, namun kemudian berubah menjadi kecupan lembut, lalu semakin dalam dan penuh hasrat. Tanganku memeluknya erat, tubuhnya bergetar, napasnya memburu. Ia tidak menolak, malah seperti melepaskan semua yang ia pendam selama ini. Dari sofa, kami akhirnya berguling ke lantai karpet ruang TV. Mas, pelan-pelan. Bibi belum pernah seperti ini lagi sejak lama. Ucapnya terputus-putus. Dan malam itu, sesuatu yang tak bisa ditarik kembali pun terjadi. Malam pertama antara anak majikan dan pembantunya yang cantik. Tapi, siapa sangka, malam itu adalah awal dari segalanya. Karena beberapa minggu kemudian, Bibi Sari mulai merasa mual-mual, tubuhnya lemas, dan ya, sesuatu dalam dirinya mulai tumbuh. Rahasia yang terungkap. Sudah 2 minggu sejak malam panas itu, Bibi Sari bersikap seolah tak terjadi apa-apa, tetap ramah dan telaten menjalankan tugasnya di rumah. Tapi aku tahu ada sesuatu yang berubah. Matanya sering menerawang jauh dan ia jadi lebih sering menyentuh perut bagian bawahnya, seolah menyimpan rahasia besar. Sampai suatu pagi, saat aku turun ke dapur, kulihat ia sedang duduk di kursi makan, memegang segelas air putih sambil memejamkan mata. Wajahnya pucat. Bibi, kenapa? Tanyaku pelan sambil menghampiri. Ia tersentak. Mas Arya, Bibi pusing, mual dari tadi pagi. Aku langsung panik. Sudah ke dokter? Ia menggeleng lemah. Belum sempat, Mas. Aku nekat. Kupegang tangannya dan berkata, ayo ikut aku sekarang. Kita ke klinik. Awalnya ia menolak, tapi karena aku memaksa, akhirnya ia ikut dengan jaket dan masker. Kami diam-diam keluar rumah naik motor. Tak ada yang tahu, orang tuaku sedang pergi ke luar kota lagi. Di dalam ruang periksa, aku menunggu di luar. 15 menit kemudian, dokter wanita itu memanggilku masuk. Ekspresinya serius. Kamu yang mengantar dia? Tanyanya. Aku mengangguk gugup. Dia hamil, usia kandungan sekitar 3 minggu. Dek, jantungku serasa jatuh ke lantai. Aku menoleh ke Bibi Sari yang menunduk diam, menggenggam kedua tangannya erat-erat. Ini anak saya, Bi. Tanyaku dengan suara bergetar. Ia tidak menjawab, tapi air matanya jatuh pelan, dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Sepanjang perjalanan pulang, kami tak banyak bicara. Aku tahu Bibi Sari sangat ketakutan. Dia cuma pembantu di rumah orang tuaku, sedangkan aku anak majikan yang seharusnya tak menyentuhnya. Sesampainya di rumah, kami duduk di ruang tamu. Aku menggenggam tangannya erat. Bi, kita tanggung jawab sama-sama. Ya, aku enggak akan lari. Ia hanya menatapku dengan mata merah. Mas, kalau sampai ibunya Mas tahu, Bibi bisa diusir, bisa dibenci. Aku menghela napas panjang. Aku yang akan hadapi mereka. Tapi ternyata yang pertama tahu bukan ibuku, melainkan Tante Rina, sepupu jauhnya ibu yang kebetulan mampir sore itu dan memergoki Bibi Sari muntah-muntah di dapur. Dengan wajah curiga, Tante Rina bertanya lantang, Sari, kamu hamil ya? Sore itu mendadak mencekam. Tante Rina berdiri di dapur dengan tatapan tajam, sementara Bibi Sari hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar menggenggam ujung dasternya. Ayo, ngaku, Sari, kamu hamil. Desak Tante Rina dengan nada tinggi. Aku yang mendengar dari ruang tengah langsung datang menghampiri. Sudah, Tante, jangan tanya-tanya dulu. Kataku mencoba melindungi. Tante Rina memelototiku. Loh, kamu kenapa panik? Atau jangan-jangan kamu yang... Aku diam. Diamku malah memperkuat kecurigaannya. Tante Rina ternganga.
Ya ampun, Arya, kamu, astagfirullah, kamu hamili pembantu? Jangan keras-keras, Tante, potongku cepat, tapi nasi sudah jadi bubur. Tante Rina langsung mengeluarkan ponsel dari tasnya. Aku tahu dia pasti akan menelepon ibu. Dan benar saja, tak sampai 5 menit, ibu mengangkat telepon dan suara teriakannya bisa kudengar dari kejauhan, bahkan lewat speaker. Apa Arya? Apa? Diusir dan berjuang sendiri. Malam itu, rumah kami seperti neraka. Ibu dan ayah pulang terburu-buru. Wajah ibu merah padam, matanya menyala penuh amarah. Arya, kamu gila ya? Kamu kurang cewek? Kenapa harus dia? Bentaknya sambil menunjuk ke arah Bibi Sari yang duduk gemetar di pojok ruangan. Ayah hanya diam, wajahnya tegang dan penuh kekecewaan. Aku berdiri menghadang. Aku yang salah, Bu. Aku yang memulai semuanya. Jangan salahkan Bibi. Tapi ibu tidak peduli. Ia mendekati Bibi Sari dan menggebrak meja. Kamu ini pembantu. Harusnya tahu tempat. Kamu ganggu anak saya. Bibi Sari menangis menunduk tanpa berani menjawab. Ibu, cukup. Kataku tegas. Aku cinta sama dia. Dan aku akan tanggung jawab. Ibu menoleh cepat seolah tak percaya. Cinta? Kamu bilang cinta sama pembantu? Suasana makin panas. Ayah akhirnya buka suara. Cukup, semuanya cukup. Arya, kamu pikir ini cinta? Ini nafsu? Kamu belum punya pekerjaan? Belum punya masa depan? Aku menatap ayah dengan tatapan mantap. Kalau memang harus diusir dari rumah, aku siap. Aku akan cari kerja. Asal bibi enggak diapa-apakan. Bibi Sari menggenggam tanganku erat. Matanya basah tapi penuh harap. Ibu masih marah, tapi ayah menghela napas panjang dan memejamkan mata. Kalau itu keputusanmu, Arya, ya sudah. Besok juga kamu keluar dari rumah ini. Bawa perempuan itu. Keesokan harinya, aku dan Bibi Sari hanya membawa satu koper dan tas ransel. Kami meninggalkan rumah besar itu dengan hati remuk, tapi juga tekad kuat untuk memulai hidup baru. Kami menumpang di rumah kontrakan kecil pinggiran kota, panas, sempit, dan jauh dari mewah. Tapi di sanalah kami mulai hidup sebagai pasangan yang dibuang. Aku mulai kerja serabutan, sementara kandungan Bibi Sari makin membesar dari hari ke hari. Namun, kini aku tinggal bersama anakku di kontrakan yang dulu penuh perjuangan. Setiap malam saat menatap wajah kecil itu, aku selalu berbisik, "Nak, ibumu wanita paling